pada Kang Ramdan dan kawan-kawan dari Rumah Wakaf yang sudah memberikan dukungan penuh untuk menyiapkan tempat ini, gitu ya, agar ya paling tidak Mas Firdi mana? Dan cucu-cucunya, oh ya, cucu-cucu Pak Budi ini adalah atlet dunia untuk ice skating. Siapa ya? Untuk ice skating. Dua cucunya baru saja mengikuti, baru saja mengikuti lomba World Championship di Kazakhstan. Karena saya mendapat surat mungkin dari kepala sekolah ya waktu itu, saya bertanya Pak Ramlan ya. Tapi setelah dipelajari, kemudian anak juga ikut Zoom waktu itu pada saat anak-anak Zoom itu sebenarnya anak-anak itu lagi LDKS Pak. Oh, Masya Allah. Dan anak tersebut itu bagian kan itu OSIS. Iya, yang utama justru. Sama, tapi kami mengutamakan gitu. Aduh, terima kasih Bu. Jadi ketua OSIS sama wakilnya kami suruh Zoom, dan setelah kami juga diskusi sama anak-anak yang tadi disampaikan, ya berkaitan dengan mitigasi ya waktu itu. Iya. Yang dan kami pun sudah mempraktekkan anak-anak kemarin buat video. Iya, udah ngirim linknya kedua. Keren, setelah 48 19. Dari situ saya melihat itu suatu hal yang sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, kolaborasi gitu ya dengan klik. Kebetulan kami di sekolah juga memang lagi butuh pendidikan berkaitan dengan Pengelolaan risiko bencana ya, apalagi ada sesar Lembang. ya, betul Bu. Dan kemudian ya sampai yang di sini, terus dengan saya juga pertama di sini ya, kalau belum masuk jalan ke situ lama itu karena waktu itu pernah ke Cika-cika, iya. Boleh, ini untuk dimakan, silakan. Ulah dianggurkan, udah kayak anggurna. bisa sampai di situ Tapi ini nanti kulitnya dikumpulkan ya, karena mau dipakai untuk ekoenzim anak-anak ya. Silakan Bu. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya mensyukuri semua Alhamdulillah. Ya. sampai tiba di sini bisa kenal dengan Ibu dan Bapak juga yang luar biasa. Mereka sudah memberikan suatu suatu gambaran hal yang mungkin yang baru buat saya gitu. Tentang gembira, oh gembira ini mungkin bisa jadi masukan juga buat kami untuk disampaikan di lingkungan sekolah kami. Di sini ya tetangga. Sebelumnya anak saya masukin ke international school. Sebelumnya pembinanya di situ Kak Seto juga. Kak Seto ya. Kayak Seto sekarang. Ya, jadi saya memang setuju tadi dengan Bapak kalau misalnya anak-anak itu harus banyak bermain ya, kira dan happy. Jadi ketika belajar dia belajar dengan happy. Nah, banyak yang nanya ke saya kenapa anak saya tuh di sekolah alam, karena sepertinya seperti anti mainstream gitu ya di sana. Yang kalau dari saya pribadi sih, ketika di international school itu anak saya sudah mewakili olimpiade untuk sekolah. Anjala ya, putra. Iya. Tadi saya nemenin anak-anak ada Anjala. Ya, cuman saya lihat ketika menghadiri olimpiade itu anak-anaknya memang pada fokus sekali belajar itu ya. Tapi cara dia soft skillnya saya melihatnya kurang gitu. Nggak muncul gitu ya. Maksudnya saya melihat pemandangan ibunya yang bawain tas. Iya, gitu ya. betul. Kadang mampir gitu Bener. di SD ya.
suapin gitu. Jadi saya melihat anak saya juga kalau ada tamu di rumah juga Cuek gitu ya. ya gitu. Nggak kayak kita gitu dulu. Gitu ya. Jadi saya pikir sih kok yang memang suatu kebanggaan ketika anak mewakili sekolah gitu ya, apalagi untuk olimpiade. Tapi saya pikir kalau ketika kita sudah terjun di masyarakat, bukan hanya itu yang diperlukan gitu. Nah dari situ saya pikir-pikir, oh kayaknya perlu pindah nih, saya pindahkan ke sekolah alam yang sangat berbeda gitu ya. Anak saya juga sampai bingung ketika hari-hari pertama ke sekolahnya, gimana nih? Udah selesai sekolahnya gitu. Ini Karena nggak belajar ini. Nggak belajar dalam arti ngerjain soal. memang di sekolah alam itu tidak ada seragam, Iya. tidak ada buku. Jadi dia bingung gitu. Oh ya, satu lagi anak saya tuh ketika di International School itu ada CCTV di kelas yang bisa diakses di handphone orang tua. Hmm. Jadi saya pas kuliah, ketika saya melihat di ruangan kelas anak saya itu hanya ada satu anak ketika istirahat dan dia duduk begini. Ya Allah, si Dakep dari malam. Patuh banget. Iya, dan Tapi jadi kayak robot ya. iya betul. Saya juga melihat kita ada temannya menghampiri, terus anak saya gini, dia gini lagi sampai Oh, Masya Allah. lagi. Jadi menurut saya itu suatu masalah. Merinding jadi. Merinding. Iya, iya. Saya sekolah alam di mana ya konsekuensinya setiap ngejemput pasti mobil kotor, jadi harus dilapisi plastik ya, karena itu bajunya pasti penuh. Cucian juga jadi PR sekali gitu. Tapi anak saya sih saya lihat happy. Dia itu menyukai paleontologi dari kecil. Paleontologi. Iya. Dan saya sebetulnya agak kesusahan ya untuk memfasilitasi. Iyalah itu. Ya, saya juga saat ini kan dia 3 SMP dan dia berhasil mendapatkan bimbingan dari paleontologi dari museum biologi. Oh, Masya Allah, merinding. Iya, jadi katanya dia bareng mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis. S2 ya. Iya, Subhanallah. sebetulnya SMP tidak diperbolehkan, tapi mungkin dari pihak biologinya melihat anaknya begitu Antusias. gitu ya. Jadi sebelum dia membaca, saya itu berdasarkan permintaan dia harus membaca story time-nya itu ensiklopedia dan dinosaurus gitu ya. Ya, anak-anak sekarang ini banget ya sama dinosaurus. Bingung ini gimana bacanya. Nggak pernah lihat bentuk benernya ya. Ya, jadi saya bersyukur banget ketika dia sudah bisa baca sendiri, jadi saya terbebas dari Masya Allah. Jadi anak saya sekarang diberikan kesempatan bisa hadir ke sini, saya sangat bersyukur sekali gitu ya. Jadi bisa apa ya? Karena ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, pengetahuan dasar sebetulnya yang dibutuhkan, tapi tidak banyak yang aware soal ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Boleh nunjuk lagi ya Pak Irwan ya? Iya. Jadi kalau tuntutan mekanisme atau yang sieuna atau Ngeri pokoknya kita bacanya. Aduh. Abad 21 tuh. dalam 4 kategori ada 56 kompetensi. Itu ya. Kebayangkan gimana? Sehingga startup telah ditangkap, terus Diajar, di drill semuanya. dimungkin. Itu yang Nah, salah. yang nggak, Overwhelm. sebetulnya saya lebih cocok ada satu pendekatan melihat kapan sih successful seseorang gitu ya. Yang pertama sebetulnya memang artinya nanti ada behavior competencies gitu. Behavior, jadi dia kebutuhannya apa sih, misalnya kalau memang dia entertain pasti public speaking, kalau dianya juga staff ahli problem solver gitu kan mestinya. Nah berikutnya tentang organizational skill. Nah, berikutnya ada 2 hal yang basic, itu adalah atribut kepribadian. Nah ini kita sendiri sih membahas. Oke, udah itu
Itu ada pisang tuh. Aduh, arageng pisangna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang di terminal. Pala lintar tapi Bu. SMP 3. Ya kalau dibandingkan dengan dahulu agak berbeda dengan yang sekarang. Karena zonasi ya. Ya, dengan zonasi itu sangat berbeda. Karena daerah ya lingkungan terminal. Kalau mau pisang ada di sini. Ah, ini ada pisang. Daerah astananya ya. Dihancurkan dulu gitu. Jadi ke growth mindsetnya gitu. Fix Nah, sekarang mindsetnya. silakan di Sudah hancur kah? Sudah hancur. Tapi mungkin ada satu pengalaman. Sudah hancur kah? Anak SD saya pegang kelas 3, cowok. Dia setiap datang, kita tuh harus nutup semua pintu jendela. Pernah dia kalau lompat dari jendela masuk ke tong air. Astaga. Kita bilang, oh Tuhan, tolong, sudah gak tahu gimana. Tapi tiba-tiba dia berdiri, ketawa kita yang udah ketakutan. Ini benar-benar mamanya juga. Karena kita yang berasumsi ya. Dia Itu bahaya sempat gitu. jatuh dari rumahnya lagi diperbaikin, mau naik genteng dia jatuh ke bawah. Saya nanya, gimana Bu? Kalau ke atas bukan jatuh Bu, terbang. Gimana Bu? Tapi bersyukur alhamdulillah nggak kenapa-kenapa Miss. Ya tapi kita yang kedengar udah dakdik ya gitu loh. Memang sempat panas tapi dia nggak apa ya, diam aja gitu loh. Kayak ngerasa nggak terjadi sesuatu gitu loh. Dan dia tiap datang ke sekolah itu yang memang benar-benar jujur kalau sudah jamnya dia tiap hari Senin ketemu lagi. Namanya Aswan. Jujur betul. Memang sebenarnya itu harus dilawan. Cuman namanya masih manusia ya. itu permisifnya itu. Saya harus ngejar Aswan. Siap-siap dengan tenaga yang luar biasa ekstra karena ngajar dia harus siap gitu loh. Dan dia selalu kalau ke sekolah harus pakai seragam. Dia bilang, "Kenapa saya ke sekolah? Kakak ke sekolah nggak pernah pakai seragam, makanya dia harus pakai seragam. Dia udah ke sekolah dan dia harus disambut di depan pintu. Kalau enggak, dia lari udah dengan benar-benar tenaganya luar biasa gitu loh. Dia bukan dengan apa ya? Bayangin kita sudah dengan lembut, udah semua cara untuk ngebujuk dia masuk ke dalam kelas. Nggak mau. Jujur saya juga ngerasa aduh Tuhan, saya sebagai ibu tapi cara untuk menyambut dia masuk ke dalam kelas itu bayangin saya harus ngajak teman untuk ngangkat kayak kita ngangkut karung beras ibu-ibu bapak. Sebenarnya jujur nggak boleh ya gitu. Cuman kita sudah bingung gimana cara anak ini untuk kita bawa dia untuk masuk ke kelas. Tapi udah semua cara nggak bisa ya sudah. Sampai teman kepala sekolah bilang terserah ibu Rika aja gimana caranya untuk bisa ngangkutin. Jadi seperti itu. Fase kesiswaan. Di sekolah sendiri apa ya? Saya dari 2007 mulai masuk sampai saat ini membina beberapa komunitas, mulai dari Goes, Wah, Sepeda, Eco School, pas dong ya di sini kelas dulu. Bank Sampah juga Japanese Club, Pembina Pramuka juga, terus ya, udah kayaknya. Kalau disebutkan semua nanti kebanyakan. Yang paling berkesan Pak, yang paling berkesan. Kalau basicnya sih di Pramuka, Oh pramuka ya. cuman melihat ya sekolah yang luas, konon katanya di Bukan yang kena banjir itu bukan ya? 48. Oh itu betul. Ah Ciwastra ya, ya. Oh masya Allah. karena dia Lengkap ya gitu ya, cekungan.
Terus apalagi dibangun kereta cepat. Ah iya, Wus itu Aliran airnya tersedat iya tertahan di situ ya jadinya. keluar. Wow. Tiap hujan tuh pompa gitu ya. Oh bener. Siap hujan tuh pompa, malam-malam selalu standby. Jika hujan malam langsung dinyalakan biar siangnya nggak tergenang. Karena Menantang. luas juga agak kesulitan dalam pemeliharaan. Berapa hektar Pak semua? 10 ada? 11 meter persegi, 11 hektar. 11.000. Ya 11 hektar berarti. Cuma sekarang udah dibagi dua dengan SMP 65. Oh ada yang baru ya? Oke. Wah di kota Bandung ada sekolah seluas ini ya. 1,1 iya. Ini kita 1,5 ya, 1,5 hektar sampai sana ya. Jadi beresin belah sini belah sana udah berantakan lagi gitu. Makanya dibentuk komunitas-komunitas lingkungan ya abang sampah dan posko. Oke. Sama dengan Bapak. Kelahiran tahun 60-an gitu. 70-an. Adik-adiknya Iwan bukan? Adiknya Iwan. Kakaknya Wati. Kakaknya Wati. Kalau dulu kan kita kalau belajar membaca ya, teksnya memang gitu. Jadi Iya. kalau sekarang udah beragam. Sekarang beragam ya. Saya di sekolah, mewakili sekolah kebetulan karena saya pembina OSIS. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Suhe, Ikan Suhe di SMP 48 itu ada, kalau di SMP 2 juga ada beberapa kegiatan. Terutama kalau di SMP 2 itu mengingat memang sekolahnya luas, kemudian juga dinamika anak-anaknya juga Beragam sekali sekarang ya. Terutama untuk pada saat setelah jajan. Benar. Jadi kebetulan kami ini ada kepala sekolahnya baru, beliau itu sangat concern sekali terhadap sampah. Oh ya Bu Ida kan dulunya SMP 4 ya, dulunya ya. Jadi beliau itu Saya ingat 20 juga ya. sekali. Ya. Jadi dalam rangka pendidikan karakter juga. Jadi semua kelas itu selalu ditekankan dan diingatkan kalau sebelum kelas itu bersih itu KBM tidak dimulai. Oh sampai gitu ya. Jadi, setiap itu guru itu harus selalu care atau aware gitu. Jadi melihat kondisi sekolah ini kondisi Kelasnya, kelas. maksudnya. Kan ada pengaruhnya juga. Betul. Kalau ke anak-anak itu kira-kira kalau kita belajar Kotor terus di kelas gimana? banyak sampah, nyaman apa tidak? Jadi biar mereka yang berpikir, kemudian mereka yang Keren. ya. Itu. Kemudian yang kedua itu memang yang menjadi tantangan itu adalah limbah sampah dari kantin itu memang sangat besar sekali. Ya. Kantinnya masih ini Pak, masih penuh setelah ada MBG. Masih ya? Nanti saya jelaskan tentang MBG ya. Jadi meskipun kami sudah menugaskan mereka untuk membawa tumbler, kemudian menyediakan air Isi ulang ya. isi ulang di kelas. Oh kita juga ini belum Tapi diisi. mereka itu kebiasaan mereka itu makanan itu lebih menyukai makanan Kemasan yang itu ya, instan. MSG atau apa ya pokoknya yang gurih gitu. Udah biasa soalnya kan. Kalau di kantin itu kalau kita tidak bawa mangkok atau apa itu kan pakai mangkok plastik, gelas Styrofoam, plastik, ya kan? styrofoam. Itu yang membuat. Kemudian kalau kata ibu gimana kalau pada saat MBG itu MBG juga perlu saya sampaikan juga sepertinya ya. Jadi nggak bawa bekal bu kalau ke sekolah. Karena ngabisin makanan ya. Sama Istri istri ya. biar nggak. Sekarang nunggu itu siapa yang nggak habis. Ya saya yang mubazir kan. Iya. Apa coba banyak. Banyak banget ya. Aduh. Jadi kadang-kadang Sayang sekali ya. Jaga sekolah atau Pak Irwan, tuh teman Pak Irwan gimana ya? dan sisanya itu dikumpulkan kemudian kita berikan kalau saya juga kumpulkan ya Enggak. kemudian berikan kepada tetangga atau orang-orang yang memang membutuhkan. Saya pernah ke anak-anak itu
sering mengilustrasikan. Anggap saja kalau kita tinggal di Gaza ya, di Palestina, orang Susah makan, iya, susah, iya benar. gitu. Ini kalian diberikan makanan rezeki Di tempat yang udah ini ya, loh. udah bagus gitu. Lebih baik uangnya disisihkan buat menabung. Betul. Boleh lah jajan. Sesekali gitu lah ya. Sekali kan berapa persen gitu dari misalkan bekal yang itu. Kalian bisa membeli barang yang diinginkan. Tapi itu Sini. sepertinya Tuh, kosong. masih kurang ini. Jadi daya tarik makanan yang itu Pak lebih apa? Lebih berkembang. Dan mereka bekalnya Ada untuk tisu, ada untuk itu. jadi Bentar. sebelah. Ada untuk tisu, ada untuk es teh kulit manis, buah. sebelah yang model gitu. Cireng tua. Yalah anak saya senangnya yang begitu soalnya. Aduh. Seblak dengan level pedas 20. Iya kan? Tapi perihal tadi Bu, yang katanya sisanya kenapa nggak diolah? Itu sudah pernah kita coba. Kebanyakan. Bisa. Oh, bisa. Kalau masalah banyak kita bisa tampung. Hanya akhirnya jadi pertimbangan itu si penyedianya merasa bahwa makanannya terpakai. Oh, gitu. Jadi udah kemarin dulu habis. Iya, Nah, itu iya. kami jadiin kompas gitu kan. Itu masalah bersama berarti ya. Di mana-mana soalnya ya. Iya dilematis gitu. Sekarang itu akhirnya ya udah kalau Ya anak-anak kota itu deh ya makannya udah. biar si penyedia itu tahu bahwa menu itu kayak anak nggak suka. Nanti memang dikembalikan dalam keadaan itu. Oh, oke. Nggak di trial nggak apa itu dibalik. Ya, ya. Sekali. Dia tahu jawab dia ya yang Iya nanti ya, Ini saya perlu nerima masukan karena ini saya diminta, ini saya sampaikan aja yayasan kami diminta BGN untuk jadi pengawas, mengawasi apa sih di masalah yang jadi masalah di ini dan di 10 provinsi pula. Jadi ini saya lagi mau diambil atau enggak ya dengan permasalahan seperti sebesar ini kan ya. itu tuh gini Bu, kita mau nolak tuh nggak bisa ya. Menolak nggak bisa. Iya, karena udah jadi program. Ya di satu sisi memang juga ada anak yang sangat membutuhkan. Nah, itu Ada betul. juga yang, saya buat di rumah siapa ya bawa gitu. Tapi kan cuma berapa persen gitu. Ya berapa persen sisanya lebih banyak enggak. Kalau dijatah mungkin lebih ini ya, misalnya 20% kan biasanya, bukan biasanya dulu SKB 3 menteri kita tuh kan, mohon maaf ya, 20% untuk yang kurang mampu gitu kan, bukan merendahkan, ini kayak saya juga dulu dari keluarga yang sangat tidak mampu gitu kan, nah mungkin mereka justru yang diprioritaskan gitu untuk ini ya, tapi itu diskriminasi nggak ya, saya ngeri urusan diskriminasinya juga ya. Soalnya kita pernah mendata yang Kalau Irwan ngomong siapa sih Irwan gitu. Itu dia. Gitu ya. Tapi kan kita suntik gitu ya ke seseorang misalnya. Yang suaranya Jadi, nyaring kan ya, dia bisa yang didengar bilang, gitu. Saya kebetulan deket sama Jamari Saniago gitu kan, saya suka kasih ke dia gitu. Terus sama ada teman SD saya pasti kenal Pak ibu-ibu mah dokter seks siapa? Tahu Boyke. Ibu-ibu tahu, bapak justru yang tahu. Ibu-ibu mah lupa ya. dikirain teh ngelege gitu. Dikirain mah dokter Siska gitu. Oh, dokter Siska. Benten eta mah. Ya itu menggunakan mereka itu, jadi kan ada orang ketiga yang punya gitu, yang punya power. Kita kan nggak punya bisa pengikut bicara kan gitu. nggak Iya. sama sekali. Nah itu akan berpengaruh. Nah itu ada kelompok di Rangers yang harusnya tepat gitu. Waktu jalan itu nggak ada yang nggak jatuh, pasti jatuh. Jatuh tuh di laut gitu. Ya laut yang dangkal 6 meter 7 meter. Apa yang harus dilakukan? Buka ransel, buang senjata, selamatkan diri. Ya itu doktrinnya kayak gitu. Coba tentara Indonesia apa yang pistol, habis karirmu gitu. Jadi selamatkan. Kurang baik gitu kan. Nah, hal itu yang menempatkan ya, yang harus diganti bahwa sebetulnya paradigm itu salah. Jadi itu ada benda gitu. Saya punya teman, dia ada makayasannya angkatan 80 yang terbaik ya, pilot. Jadi pilot itu kan ya gagah-gagahan lah, masih kapten-kapten gitu. Jadi, Oh, itu seragamnya jadi waktu gagah pas misalnya. terima nikahnya gitu, sangat tuh, weng pesawat. Ya Gitu, kadang-kadang. ya. Andika ini, Andika ya namanya, Damia ini teman
teman SMA saya, dia tinggi ganteng gitu, saya tukang ngoper aja main poli, dia tukang imesnya gitu kan. Dia orangnya gampang banget, adik gua yang Street gua forward tiganya ini bandel-bandel, jadi turun pesawatnya ada bekas layangan, artinya kan terbangnya rendah tuh kan. Pak Andika ini enggak, begitu dia nyabat jatuh, meninggal. Saya tanya teman saya psikolog di angkatan udara, apa dia nggak bisa eject gitu? Bisa Wan, tapi unconsciousness di bawah bawah sadar, adi makayasa di grounded. Nah, itu. Jadi dia tetap berusaha naikin. Coba itu orang Amerika Udah, iya. harga barang. Nah ini yang kayak gini-gini. Nah konsep ini kita masukkan kepada konsep yang Siap tadi. untuk selamat tuh nyawa dulu. Ya, bagaimana menyelamatkan Bukan barang. gitu, kan. Nah ke orang ini kan ngitung sekian rupiah. Ini udah Jumat, ini kasih makanan kering gitu kan. Iya, betul. Padahal kan nggak boleh. Bayi kasih mangga yang banyak. Hal-hal yang kayak gini gitu ya. Ini barusan dari Teh Yanti udah jadi translate di sini. Air dari atas itu tidak cepat ke bawah. Ya. Barangkali nanti programnya ada program yang kenal lebih luas. Betul, Bukan di betul. kota, tapi Dari hulunya. Kayak Citarum Harum kan itu dari Cisantinya sampai ke bukan Cisanti. Citarum itu generator airnya dari Karumbi. Oh iya Karembi memang ininya bener. Generator air untuk Citarum. dan Iya Cisanti mah ininya ya embungnya sebenarnya kan. Cuman keluarnya. Iya betul betul. Iya iya. Barangkali nanti kalau kita punya rezeki, Amin amin. tidak hanya di sini, tapi jadi ada beberapa tempat. Di hulunya gitu ya. Ada beberapa tempat yang karena ke depan, kan kita cerita anak-anak yang kita didik itu 20 tahun ke depan seperti apa. Betul. 16 kok Pak 16. 16 tahun. Kami kontrak 16 tahun soalnya. Pada waktu sudah dibalik ya. Iya, Akil betul. balik ya. Tadi memang betul apa tadi. Tapi memang dari mulai ini yang sedang kita programkan. Persiapkan. Di sana sih. Tahap itu adalah Lagi dari pada mulai bikin didampingi. PAUD ya sampai Kan semua udah sampai di dengan sekolah menengah. Setelah sekolah menengah dia mandiri, setelahnya dia pilihan dia mau sekolah perguruan tinggi nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Perguruan tinggi hanya solusi itu. Tidak harus sekarang kan jelek loh ya. Apa harus gelarnya harus panjang. Nah. ini termasuk yang sebelah ini gelarnya kepanjangan. Termasuk nggak usah jauh-jauh. Kemandirian itu sebenarnya pilihan. Ya. Jadi anak-anak tuh pilihan. Kalau dia mau jadi dokter ya dia Harus sampai harus sana. gitu. Jadi, Dan semuanya bermartabat apapun pilihannya itu. saya kebetulan saya melakukan sudah 10 tahun ini. Ini diajak revolusi ini sama Pak Budi nih. Jadi saya Membuat mengembangkan skoci baru. di Politeknik Polman. Iya. Saya punya dengan Yayasan Citra Siliwangi itu membuat namanya TSDC. TSDC. Entrepreneur Skill Development Center. Iya, Yang TSDC. SMK nih yang lulus sekolah bukan SMK yang bagus loh ya. Kalau SMK bagus kan Udah SMK langsung yang bekerja. Barangkali SMK yang Pinggiran. yang dia sekolah tuh sebetulnya Sama saya buat TSDC. cuma nggak ada pilihan. Jadi Pas namanya Jaki SMK, hamil, hamil Jaki. nggak lulus nggak bisa kerja. Kita retooling di Politeknik 6 bulan, ada yang bisa sekolah luar negeri, ada yang kerja. Nah, Harapannya begini. ke depan kita mau bikin lebih perbanyak, setelahnya adalah vokasional. Iya betul. Jadi universitas Udah jadi dirjen sendiri kok Pak. vokasional Kalau tetap, yang kebetulan dari mulai SMK itu ini cita-cita. Jadi setelah nanti sampai sekolah menengah dan 6 tahun, maka selanjutnya adalah sekolah vokasional tadi. Mendapat amanah Bu, kami juga dari Ibu Direktur menyampaikan juga kepada tim dari TJSL kantor pusat. Ada yang tahu TJSL apa? Nah, TJSL itu Bahasa Indonesianya CSR ya. jadi ada perkembangan dari tanggung jawab Sosial lingkungan. Nah, di sini kami Skopindo juga memberikan salah satu suatu kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya bisa kami bantu. Nah, salah satunya mungkin Ibu Yanti sendiri sudah bisa mengajukan kepada kami ke Skopindo, ke TJSL. Alhamdulillah
Ditambah nanti studi ke sana ya. Anak-anak ingin sekali ngelihat sertifikasi di sana. Mereka saya juga baru tahu ternyata kita pakai rice cooker, pakai kipas angin di rumah itu yang sertifikasinya Sukovindo. Baru tahu. Salah satunya Baru tahu. itu ada kalau di Bandung ya Bu ada Ya. 4 bidang kami itu ada dari tim marketing PDO, terus ada dari tim kami inspeksi, kemudian dan juga kami dukungan bisnis. Nah, di sini salah satu perwakilan dari DJSK dan dukungan bisnis. Dukungan Kebetulan, bisnis. mohon maaf pimpinan kami nggak bisa hadir, kebetulan ada halangan. Mohon maaf tidak bisa hadir, jadi kami mewakili dari cabang Bandung, Pak Gundu dengan saya yang bisa mewakili dari DJSK itu. Salah satunya yaitu program bina lingkungan gitu. Nah, mungkin Bu Yanti yang Itu sekolah kan bisa bisa ya. berkolaborasi dengan kami. Jadi Siap, kalau siap. mungkin kedepannya kalau memang ada sesuatu Ya ini udah ada yang bisik-bisik bisa nggak ya ke sekolah? Ya bisa lah ya, masa enggak gitu ya. sertifikasi juga di kami ada, terus untuk lingkungan juga ada laboratoriumnya. Nah itu ingin lihat laboratoriumnya kata anak-anak ya. Ada di cabang Bandung kebetulan ada juga laboratorium lingkungan dan juga limbah. Limbah juga ya? Oh pas ya. Kebetulan Bagus anak-anak. juga sangat respect sekali apa yang disampaikan dari terkait sampah juga. Alhamdulillah. Polemik besar. Bahkan juga ada produk kecil satu. Disediakan untuk bahan makanan yang sekiranya dilayani. Mungkin kalau lebih luasnya nanti bisa datang saja Bu. Nah, ya. Kita jadwalkan karena janji dengan anak-anak mau buat jadwal untuk kunjungan ke Sukovindonya. Udah janji yang juara ada 3 juara ingin ke sana, terus yang lainnya masa yang juara aja yang ke sana, kita juga mau katanya. Mau semua ya. Oh pendampingnya juga tuh kan. Oh, anak-anak nggak bisa pergi tanpa pendamping. Siap-siap aja Pak Gun-Gun dikeroyok. Jadi anak-anak boleh sekolah. Tidak semuanya harus ke ITB. Satu semester, saya cukup 1 semester. Nanti setelah sudah kerja, aku mau sekolah lagi. Boleh. Bisa. Di sekolah itu tidak Seperti harus di Jerman. dari sampai selesai. Tapi ada pilihan, multi exit, multi entry. Itu barangkali untuk solusi karena vokasional itu ke depan itu akan jadi sekolah-sekolah saya sekolah di Prancis 7 tahun. Di Prancis tidak semua sekolah itu boleh mengeluarkan doktor. Kalau kita semua Sekarang dokter di mana-mana. Iya. hanya universitas tertentu yang boleh selesai. Makanya Jadi saya qualified kan. Sekolah saya nggak boleh dokter, saya harus daftar di situ, harus mendaftar di sekolah itu. Jadi kita rata, semua bikin dokter, semua bikin sehingga Overload. Jadi ya banyak lah yang itu ya. Nah, kualitas saya dipertanyakan. ke depan nih, kalau masa umur saya 72 Bu. Masih muda lah, 27. Dibalik 27. 27, Jadi betul. barangkali nggak tahu lah. Saya dibalik 18 lebih gede tahun. soalnya. Tapi Nggak mau dibalik. pilihannya dari mulai ini tidak ada, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. menengah, perguruan tinggi, kita mencoba bikin Alternatif. kalau saya bilang, bikin skoci. Makanya diajak bikin skoci. Nanti Skoci karena penyelamat kalau bangsa. kapal besar itu nanti roboh, kita punya skoci. Tapi skoci yang pilihan. Ya. Barangkali itu. Amin, amin. Mulai nanti adik-adik anak-anak suhu gimana, senang nggak tadi mainnya? Anak-anak yang di sebelah sana. Ada yang mau berenang? Kan disuruh bawa ganti baju kan? Di depan ya. Jadi memang kita patut terima kasih sama Pak Budi, Ida yang menyediakan fasilitas ini. Konsolnya tadi ada itu ada wakaf dan data. Yang pasti itu Teh Yanti itu yang. Alhamdulillah. Saya seperti Ya, selanjutnya tentunya kita juga bersyukur Anda memang hebat. alhamdulillah. bahwa Anda di sini Tidak mengenal usia ya. karena semuanya memang harus ada di sini, dan tentunya kalau kita sudah terpilih kita harus mendapatkan hikmahnya apa sih? Ya kan biasanya kan sampah cuma dibuang gitu kan. Sekarang sampah bisa bermanfaat. Seperti harapan temanmu juga nanti insya Allah ke depan ini akan berkembang dan ini akan menjadi contoh gitu.
Ini jadi percontohan miniatur dari suatu perbuatan yang besar yang akan kita lakukan ke depan. Demikian ya Pak Budi ya. Di sini ada sampah Cikapundung juga bagaimana kita bisa Mengatasi. sampah Cikapundung kita atasi bersama. Setuju nggak nih? Setuju. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan lagi. 3 setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpilih ya, semoga sebagai pelopor-pelopor. Nanti Amin. apa yang didapatkan adik-adik di sini, Ibu harap dapat di-share ke teman-temannya yang lain di sekolah, ya pengetahuannya itu di-share di komunikasi dengan teman-teman. Hai Anjala, senang kamu di sini? Nanti menjadi imbas ke sekolah. Kasih ya. Terima kasih juga kepada pendamping di sini dari sekolah yang sudah hadir ya. Luar biasa ya. PKS kesiswaan, pembina OSIS, keren. Tadi udah bercerita banyak. Ini juga bercerita dari pendamping kalian ya, bahwa untuk menghadapi banyak permasalahan kalian sebagai generasi yang ya dikatakan sebagai banyak tantangannya ya Ibu ya. Kumaha cenah menghadapi karakter kalian yang luar biasa. Tapi saya juga amanat kepada juga di sini sebagai pendamping kita di sekolah ya, patokannya kepada untuk atuda wae gitu. Atuda. Sanajan karakterna murang kali ya. Ayo urang sasarengan ngabina murang kali menjadi karakter yang luar biasa. Amin. Kalian sudah hebat, lebih hebat lagi ya. Pada anak-anakku sekalian yang hadir di sini dengan hebat-hebat, juga kepada Yayasan Sulit dan juga pemimpin yang lainnya yang Luar biasa. semoga acaranya berkesinambungan. Insya Allah. Amin. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berpikir bahwa ke depan itu Indonesia lebih baik. Amin. Ini ada para pemimpin luar biasa nih. Wah, kenalkan. Pemimpin anak. Amin, amin. Saya kami sekeluarga kebetulan memang kita punya satu yayasan Putra Mandiri yang SLB-nya tadi. Yang SLB gratis loh dari tahun 93. Memang ada yang DPK juga, tapi digaji yayasan. Dulu kan putranya mudah-mudahan ke depan kita bisa selalu cita-cita yang diimpikan dengan doa dan Setiap tahun terima kasih. setiap tahun harus yang inklusif. Kita tidak kecewa, tapi apa adanya kalian Alhamdulillah. sampai rumah nanti menjadi cerita masa depan. Iya. Masa depan bisa dimulai dari saat ini. Iya, kasih aja. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentukan sebentar. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita berdoa dulu. Mulainya kita berdoa dulu masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, mudah-mudahan dari awal dan sampai akhir diberikan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan dijadikan amal ibadah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik. Karena orang-orang baik akan menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah. Akan dekatkan dengan surganya Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hebat. Ya Allah, jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang hebat. Jadikan kami di sini menjadi orang-orang yang tangguh nantinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Terima kasih ke semuanya, semoga sehat selalu, selalu hati-hati. Tapi sebelum